Mulai ya. Ih, tidak ke diriku langsung aja, ya Allah. Tinggal lekat, tinggal potong ke. Tinggal potong. Sok mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Pada pertemuan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan proposal penelitian mengenai dengan judul pentingnya memahami kebutuhan gizi pada ibu hamil untuk mencegah stunting di Puskesmas Jatinangor. Kami beranggotakan saya Imran Nurjaman dengan NIM 119208033 dan ada Lutfi Siti Nur Fajriyah dengan NIM 11920800039. Pada penelitian kali ini, sini ada latar belakang yang melatar belakangi penelitian kali ini, yaitu dengan materi ibu hamil. Wanita hamil atau ibu hamil memerlukan asupan gizi yang cukup untuk anak dan dirinya. Hal ini tidak diperhatikan, makanya banyak berpotensi kekurangan gizi atau bermasalah. Ini dapat menyebabkan kematian dan kesakitan pada ibu hamil dan anak, sehingga menjadi permasalahan penting di Indonesia dan sering disebut stunting. Sekarang lagi banyak-banyaknya kasus stunting, dan menurut literatur pada tahun 2015 bahwa yang meninggal sebanyak 22,3 per 1000 kelahiran hidup itu meninggal, dan ibu hamil di Indonesia sebanyak 305 per 100.000 kelahiran hidup itu pun meninggal. Ini data diperoleh dari Kemenkes RI tahun 2015. Gizi dan nutrisi ibu hamil harus diperhatikan. Nutrisi dan gizi sangat membantu menjaga kesehatan ibu hamil. Kebutuhan gizi yang baik mencakup 4 sehat 5 sempurna, atau sering disebut 4 sehat 5 sempurna, untuk meningkatkan dan kesehatan, dikarenakan ibu hamil memerlukan gizi dan nutrisi berlipat pada masa kehamilan. Perubahan fisiologis selama kehamilan meliputi meningkatnya cadangan makanan, bertambahnya volume plasma, tinggi aliran darah urin, cairan amniotik, berat janin, dan plasenta yang menyebabkan bertambahnya berat badan ibu hamil. Sekitar kurang lebih 12,5 kg setiap ibu hamil itu bertambah badannya dari biasanya. Dan stunting ini, atau kita ketahui kurang gizi, merupakan masalah pertumbuhan dan kekurangan gizi kronik, keadaan yang dapat terjadi sebelum kelahiran ataupun sudah kelahiran, yang dimana atau disebabkan karena asupan gizi yang masuk sangat kurang saat kehamilan. Dan sebab lain yaitu pola asuh, kualitas makanan yang dapat mempengaruhi frekuensi infeksi sehingga menghambat pertumbuhan
Itu yang menyebabkan terjadinya stunting. Pada penelitian ini yang akan digunakan yaitu pengumpulan data dan menggunakan instrumen untuk kegiatan pra dan post interview kelas ibu hamil. Pertanyaan untuk mencari pengetahuan mengenai wawasan ibu hamil tentang pencegahan stunting ini perlu untuk merekap dan untuk mendata daerah seperti Cibiru, apakah penanganannya yang dilakukan telah tepat dan sesuai dengan yang ada di lapangan, atau masyarakat apakah belum. Mungkin ini telah menjadi suatu yang tak asing bagi kita karena sudah banyak menelan korban, apalagi di daerah Garut ya, daerah Jawa Barat ini agak darurat. Dan angka stunting yang tinggi, maka itu pemerintah melakukan upaya hal ini, maka kami pun ingin meninjau di lapangan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya, Lutfi, silakan untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan metodenya yang kedua itu tentang masalah di mana berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang muncul dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, apa faktor yang menyebabkan kurang gizinya pada ibu hamil? Dan yang kedua, bagaimana cara mencegah kematian pada ibu hamil? Yang ketiga, bagaimana langkah untuk mengurangi kekurangan gizi pada ibu hamil? Dan untuk tujuan masalahnya di mana berdasarkan rujukan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kekurangan gizi pada ibu hamil, dan untuk mengetahui cara pencegahan kematian pada ibu hamil, dan mengetahui cara mengurangi kekurangan gizi pada ibu hamil. Di mana untuk penelitiannya itu meningkatkan kesadaran pada ibu hamil akan gizi dan kesehatannya sehingga hasilnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pelaksanaannya di mana kami akan melakukan observasi, wawancara untuk pengisian angket dan analisis data. Dan untuk prosedur penelitiannya, di mana kami memperhatikan ibu hamil. Yang pertama, pengambilan data kunjungan ibu hamil puskesmas, lalu melakukan pengukuran berat badan menggunakan timbangan digital, lalu melakukan hasil pengukuran berat badan dalam satuan program, melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan statometer, lalu catat hasil pengukuran tinggi badan menggunakan statometer, lalu melakukan wawancara para ibu hamil secara individu terhadap supervisi, lalu catat dan hasil pengamatan wawancara dan dikomunikasikan. Di mana kami akan melakukan kegiatan di mana yang pertama, pemaparan proposal tersebut hari Kamis tanggal 10/10/2022, di mana waktunya jam 6.50 sampai dari jam 30 di kampus 2 UIN Kampus Indonesia tidak di Bandung. Yang kedua itu pemeriksaan tambahan di mana Jumat pukul 7 di lab terpadu. Dan untuk pelaksanaan praktikum di Jumat tanggal Jumat jam 8 di Puskesmas Jatinangor. Untuk pengumpulan data hasil praktikumnya itu jam 8 Puskesmas Jatinangor. Untuk pengumpulan laporannya hari Senin tanggal 10 jam 9 sampai di Puskesmas Jatinangor. Untuk penyusunan laporannya hari Senin, mana jam 9 di Puskesmas Jatinangor. Untuk pengumpulan laporannya itu sesuai kesepakatan dosen dan mahasiswa. Dan yang itu penutup, di mana demikian proses ini kami juga menjadi harapan kami proposal ini dapat dikabulkan. Dan untuk retirasi dari NLP dan Doni dan mungkin sekian dari penjelasan saya. Kembali kepada moderator.
Mengenai pemaparan proposal penelitian yang akan dilaksanakan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Bila fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres tuh? Hai.